Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P3K Guru. Yang mana di sini kita lihat ada info mendesak ya 5 April 2023 untuk P1, P2, P3 ya. Cek daftar pelamar yang dinyatakan masuk kategori aman dan tidak aman. Pengumuman pasca sanggah P3K 2023-2022. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 4-5 video per harinya. Oke, kita tidak perlu lagi berlama-lama Bapak Ibu, kita langsung cek saja. Cek daftar pelamar yang dinyatakan kategori aman dan tidak aman. Pengumuman pasca sanggah P3K 2022. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Sebagaimana kalau kita perhatikan jadwal seleksi guru P3K tahun 2022, kita lihat ya tanggal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelamar P1 hingga P4 itu adalah di nomor urut 5, yaitu tanggal 9 sampai 10 April 2023, karena di situ akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah Bapak Ibu ya, itu akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, jadi pengumuman kelulusan pasca sanggah itu menjadi peluang terakhir ya, menjadi peluang final bagi P1, P2, P3, P4 untuk betul-betul dinyatakan 100% bisa mengikuti pemberkasan DRH dan usul penetapan NIP P3K Guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini katakan untuk kategori yang dinyatakan aman, yang pertama itu Bapak Ibu adalah pelamar P3K Guru 2022, prioritas 1, 2, dan 3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah induknya. Yang pertama, sekolahnya memiliki kebutuhan dan membuka formasi sejumlah pelamar. Jadi ini dalam posisi aman ya. Kemudian tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Kemudian pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah lain. Itu bukan sekolah yang sudah tutup, bukan sekolah milik pemerintah. Iya, jadi ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus dan sisa menunggu pengumuman pasca sanggah, asalkan Bapak Ibu tidak mengajar di sekolah yang sudah ditutup atau regrouping atau bukan sekolah milik Kementerian Pusat, maka Bapak Ibu tetap aman 100% untuk lolos menjadi SNP 3K pas pengumuman kelulusan pasca sanggah pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi. Sekolah yang memiliki kebutuhan dan membuka formasi tidak melebihi kebutuhan Bapak Ibu. Jadi intinya tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama. Nah, jadi itu aman ya kalau tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama. Kemudian tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Kemudian ketiga, pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1, 2, dan 3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya sekolah tidak membuka formasi. Jumlah pelamar seperti itu ya, seperti contohnya jumlah pelamar tidak melebihi formasi yang dibuka instansi, berarti aman ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia, sekolah memiliki kebutuhan membuka formasi tidak melebihi kebutuhan. Kemudian tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama. Tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Kemudian dikatakan lagi pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1, 2, 3 dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya sekolah tidak membuka formasi. Jadi formasi itu dipindahkan ya ke sekolah yang butuh guru sebenarnya Bapak Ibu ya, seperti itu.
Kemudian di sini katakan jumlah pelamar tidak melebihi formasi yang dibuka instansi. Kemudian bukan sekolah yang sudah habis siswanya. Sekolah memiliki kebutuhan. Tidak ada guru honor sebagai pelamar prioritas yang sama. Tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Seperti itu ya. Nah, inilah kondisi-kondisi aman bagi pelamar P1, P2, P3 jelang pengumuman kelulusan pasca sangga pastinya ya untuk P3K guru. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang kedua yang kami bahas pada hari ini adalah daftar pelamar P1 hingga P3 yang dinyatakan belum aman ya. Yang ini posisi belum aman Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, yang pertama, pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1 dari swasta dan lulusan PPG yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Ya, itu ya. Jadi untuk guru swasta dan lulusan PPG dinyatakan lulus dan penempatan itu belum 100% aman ya. Nah, bisa jadi dia mengajar di sekolah yang sudah tutup auto regrouping, sekolah milik Kementerian Pusat, terdapat pelamar yang memiliki nilai lebih tinggi atau sama dari sekolah tinggi, terdapat pelamar prioritas yang pada sekolah penempatan 1. Sekolah tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analis beban kerja ABK sampai tahun 2024. Tahun 2024 diprediksi tidak ada guru pensiun atau jabatan sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1 yang dinyatakan lulus dan menempati penempatan di sekolah yang sudah regrouping. Sekolah memiliki Kementerian Pusat, sekolah tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja ABK sampai tahun 2024 ya. Seperti itu hal-hal yang dilakukan untuk bisa mendapatkan suatu yang lebih baik ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, yang ketiga adalah pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1, 2, dan 3 dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Itu terdapat pelamar lain pada suatu instansi dengan peringkat nilai yang sama atau lebih tinggi. Di sekolah penempatan hanya ada kelebihan guru. Sekolah penempatan tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analis beban kerja yang sampai tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang masih belum aman juga di sini dikatakan pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1 dari swasta lulusan PPG yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Yang pertama, sekolah yang sudah tutup, sekolah yang milik Kementerian Pusat, terdapat pelamar yang memiliki nilai lebih tinggi atau sama dari sekolah negeri, terdapat pelamar prioritas yang sama pada sekolah penempatan, terdapat pelamar prioritas 2 atau 3 pada sekolah penempatan, sertifikat tidak menjual tanah, tidak sertifikat sekolah tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Tahun 2024 diprediksi tidak ada guru pensiunnya jika jabatannya sama. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, jadi salah satu juga ya untuk P3K Guru tahun 2023, salah satu yang terkadang menyebabkan guru honorer itu sangat susah untuk diangkat menjadi ASN P3K itu karena Pemda Bapak Ibu ya. Pemda mengajukan sedikit formasi, tidak sebanding dengan jumlah guru honorer Bapak Ibu. Tapi di sini sudah ada solusi dari Kemendikbudristek bahwa apabila Pemda mengajukan sedikit formasi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sewajarnya, maka nantinya pemerintah pusat lah nantinya yang akan melengkapi formasi dari Pemda yang mengajukan formasi tidak lengkap atau tidak sesuai atau sedikit teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian yang kedua kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah formasi yang dibuka tidak linier dengan ijazah pelamar. Saya ulangi, formasi yang dibuka tidak linier ya dengan ijazah pelamar. Tapi satu-satunya solusi ini yaitu adanya penataan kembali untuk peta linearitas. Pertanyaannya, apakah sudah ada penataan kembali untuk peta linearitas? Jawabannya itu belum. Jadi kita tetap menunggu info dari Kemdikbudristek apakah betul nanti ada penataan linearitas untuk menuntaskan P1 yang ijazahnya tidak linear dengan formasi yang dibuka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.